biasanya laga ini di SEA Games tidak kita pandang, tetapi justru di SEA Games kali ini, di SEA Games ke-31, kita melihat dua emerging forces dari sepak bola ASEAN yang sangat menarik kita saksikan, dari pelatih dengan gaya yang saya pikir hampir sama sebenarnya, ingin mengalahkan pemain muda untuk tampil lebih agresif dan impresif. Ini menjadi satu perpaduan duel yang akan sangat menarik kita saksikan. Iya, dan inilah starting lineup dari Laos. Tidak banyak perubahan seperti yang Anda bilang tadi, Adiani. Tetap dengan 11 pemain utamanya ketika menghadapi di Singapura ya. Ya, sama persis seperti yang ditampilkan menghadapi Singapura, dan memang kedalaman skuad ini masih menjadi kendala bagi Michael Weiss, walaupun kualitas dari starternya saya sudah bisa katakan dan saya jamin ini bahkan menghadapi Vietnam maupun Thailand pun akan mampu merepotkan ya. Ya. Sementara ini adalah starting lineup dari Kamboja, di mana ini menjadi pertandingan perdana mereka kali ini. Anda lihat bagaimana dengan kesebelasan pertama mereka? Kirina, kemudian juga tentunya Lim Pisot. Kirina adalah andalan dari tim Naga World yang memiliki satu kemampuan begitu baik bagi Kamboja, dan saya melihat kembali Siang Chantia menjadi andalan di sektor depan. Ini adalah pemain yang memiliki kemampuan istimewa, tajam dalam urusan mencetak gol dan juga link up-nya begitu apik. Sedangkan saya sangat tertarik dengan Eka Mai. Ini pemain bernomor 20 asal Laos. Kemampuannya bukan tidak mungkin akan membawa dia jauh berkarir bahkan hingga ke J-League ya, karena penampilannya begitu lengkap. Ya, sudah dimulai kali ini pemirsa dari Stadion Tien Truong untuk menyaksikan laga match kedua dari grup B antara Laos melawan Kamboja. Di mana saat ini Laos mengenakan jersey warna merah dan sudah ada sebuah tekanan dari Kamboja. Masih bisa diblok tadi lagi-lagi. Permainan yang sangat agresif berhasil ditunjukkan oleh Anchor Warriors muda di awal-awal babak pertama kali ini, Adi. Seperti yang kita bicarakan, harus mereka mengambil inisiatif karena mereka tahu keadaan psikologis dari Laos tidak optimal dan juga ada keletihan di sana. Oleh karenanya tim yang lebih segar tentunya secara common sense akan memulai dengan pressing tinggi dan juga pergerakan yang lebih dinamis menuju seperti akhir lapangan permainan lawan. Ya, kali ini Lim Pisot sudah ditarik kali ini. Terlalu deras tadi. Gol pertama kali ini untuk Laos, dan inilah Michael Weiss, kebangsaan Jerman, berumur 57 tahun. Ya. Dan ahlinya dalam membuat blueprint sebuah tim untuk bisa sukses ya. Filipina menggunakan jasanya untuk menjadi pijakan awal tim mereka yang sekarang begitu berkembang pesat. Kemudian juga Mongolia sempat menggunakan talenta dari Hans Michael Weiss. Memang sangat-sangat mumpuni reputasinya di sepak bola tingkat Asia ya. Betul. Kali ini sebuah serangan dari Laos. Oh, masih on play on kali ini. Laos masih mencoba mengutak-atik. Belum ada support. Back pass. Saya terlambat tadi support bagi Bucapan ya. Dia melihat adanya sebenarnya kesempatan bagi para pemain Laos untuk mendukung pergerakan dari Bucapan tadi, tapi tidak dalam wavelength yang sama sehingga terbuang percuma satu kesempatan menekan di awal pembuka laga ini bagi Laos yang sempat tertekan dengan agresi dari Kamboja yang sudah menghasilkan satu tendangan penjuru tadi. Betul. Lemparan ke dalam kali ini untuk Kamboja. Masih dari Stadion Tien Truong yang berkapasitas 30.000 penonton. Dan kali ini walaupun bukan dimainkan oleh tuan rumah tapi penuh ya dia. Iya, karena jarak ya antara Laos yang hanya ada satu jembatan baru ini yang membuat jarak tempuh antara Laos dengan Vietnam semakin dekat, dan juga bahkan bagi Kamboja mereka juga tidak terlalu jauh untuk bisa travel ke Vietnam sehingga sangat nyaman bagi para pendukung mereka ya untuk bisa menikmati SEA Games dan juga tentunya cabang sepak bola yang menjadi satu perhatian utama bagi para supporter. Terjebak offside tadi. Main nomor 9 dari Kamboja, Chanti, menjadi kapten kali ini di U23. Berumur 19 tahun ya, Iya, Sing Chante 19 tahun, bahkan ketika di 2019 berarti masih 17 tahun bahkan 16 tahun usianya. Ini satu pemain fenomenal yang memang begitu apik aksinya bagi Kamboja. Kita saksikan kembali Johan. Sing Chante kali ini peluang Sing Chante, gol! Baik sekali kali ini Sing Chante di menit-menit awal babak pertama sudah mampu memimpin Kamboja atas Laos 1-0 untuk keunggulan Kamboja.
Iya, Sing Chante pergerakannya, kemudian dia begitu one-minded untuk langsung menekan, menusuk, mengancam, dan begitu percaya diri untuk bisa menaklukkan Odon, penjaga gawang Laos di tiang dekat. Dan ini start yang sangat didamba oleh Keisuke Honda, di mana Kamboja bisa tampil agresif dan kemudian memanfaatkan peluang dengan sangat cermat. Ini satu finishing dengan kelas yang sangat tinggi dipertunjukkan oleh Sing Chante untuk bisa membuat Kamboja di awal laga mampu unggul atas Laos. Unpredictable kali ini memang. Kamboja yang baru saja berlaga di laga kali ini mampu unggul terlebih dahulu, mampu memimpin terlebih dahulu. Sebuah gol yang sangat cantik dari Sing Chante, gacor sekali. Iya, terlalu mudah bagi Sing Chante untuk bisa melewati 2-3 pemain Laos tadi. Terlambat ya untuk bisa disergap oleh dua center back Laos, yakni Kahar dan juga Anantaza. Anantaza kembali, Ya. bagaimana cara dia mendefend dengan membuka ruang bergerak justru bagi Sing Chante untuk bisa melirik gawang. Ini satu hal yang harus diperhatikan oleh Michael Weiss, bahwa ini kembali kelemahan yang cukup signifikan Betul. yang dia sajikan di dua laga beruntun bagi Laos. Ya, memang cukup produktif Sing Chante ya. Kalau kita lihat dari SEA Games 2019 dia sudah mencetak 3 gol juga ya. Ya, 3 gol dan begitu mengejutkan aksinya. Namun kali ini tentunya dia lebih dewasa, lebih meningkat lagi kemampuannya dan sangat diandalkan Betul. oleh Keisuke. Dan kita lihat dia selalu menjadi outlet dan kemudian Nice, mendistribusi bola dengan cepat juga, Johan. Ya, nomor 7 kali ini NPC. Baik, balik kepada Chante ya. Tuh, sebuah peluang tadi berhasil diblok oleh pemain bertahan dari Laos. Iya, ada kesulitan, ada kekhawatiran dengan kemampuan individu dari Sing Chante yang bisa memporak-porandakan pertahanan, terutama di flank sebelah kanan ini yang begitu dieksploitasi ya oleh para pemain dari Kamboja. Dan belum ada obat penawar yang bisa ditawarkan Betul. oleh Laos untuk bisa meminimalisir peran yang begitu signifikan dipegang oleh Sing Chante. Ya. Lagi-lagi sepak pojok kali ini untuk Kamboja. Lim Pisot. Sudah ada 5 pemain dari Kamboja sudah bersiap. Terlalu keras tadi sampai harus keluar kali ini. Saatnya itu yang terjadi. Sangat disayangkan 5 pemain dengan jersey biru ya sudah mengisi penuh di area tetap penalti, tapi yang tersaji adalah set piece yang kurang prima. Ini Hiro Ryu. Ya. Dia juga baru bergabung Maret 2021 ya. Ya. Bersama dengan Kamboja. Sekarang sebagai pelatih kepala dari Anchor Warriors muda. Masih cukup mendominasi kali ini permainan dari Kamboja. Oh, permainan operan-operan pendek di daerah sendiri. Mereka cukup percaya diri tampaknya di. Iya, luar biasa. Ini yang membedakan. Kita lihat Keisuke memberikan komando di technical area. Ini yang diinginkan. Memang ini ambisius karena merubah begitu besar pakem DNA permainan Kamboja selama ini. Mereka adalah tim yang kalau kita tahu selalu harus mulai sebuah pertandingan di area pertahanan. Ya. Mereka selalu tertekan menghadapi tim-tim seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, bahkan Laos sekalipun. Mereka kerap kali menjadi tim yang memiliki ambisi untuk bertahan terlebih dahulu. Ini yang konsepnya coba dirubah, di mana ball possession mereka pegang, kemudian cantiknya pergerakan support dari lini kedua, dan praktis sangat modern ya. Tidak ada center forward di sana karena 3 pemain depan bisa saling switching, dan ini membuat tentunya juga sulit bagi Laos untuk memonitor pergerakan para pemain depannya. Ini juga sebenarnya sama dengan apa yang dikembangkan oleh Michael Weiss ya. Ekamai mungkin memang lebih bersifat central forward, tapi 2 pendampingnya adalah pemain-pemain yang bisa saling mengisi. Kalau kita melihat Kamboja lebih modern lagi, ini menarik untuk melihat perkembangan 2 negara ini dalam mengoptimalkan konsep mereka dari orang-orang jenius seperti Michael Weiss dan juga Keisuke. Dan kalau kita lihat praktis, kita tidak melihat lagi Kamboja yang seperti dahulu ya. Ini sebuah facelift luar biasa. Mereka bermain cepat, kaki ke kaki, saling merapat. Sangat menarik. Ini kualitas luar biasa dari dua kesebelasan nasional. Betul. Ya. Baik sekali terupas kali ini. Sebuah peluang. Cutback tadi, berhasil. Tipis sekali tadi. Dua tendangan mendatar. Iya, bila tidak waspada, Bupacan Bungkong akan bisa melukai Anda. Ini adalah gerakan trademark dari Bupacan Bungkong ya. Dia mencuri kesempatan, dia melirik gawang dengan sepersekian detik bisa melepaskan tendangan yang begitu berbahaya. Beruntung tadi hanya menyisir di sisi kanan ya. Penjaga gawang dari Kamboja, Hul Kim Hui Hul Kim Hui.
Wow. Ya, Sobat Sport, kita lihat memang permainan sepak bola yang ditujukan oleh kedua negara ini sangat modern ya. Itu menjadi sebuah penampilan yang memang saat ini sepak bola modern dan dengan permainan mereka yang terbuka, operan-operan pendek itu memang menjadi trademark dari sepak bola zaman sekarang ya dia. Betul, dan bahkan penjaga gawang seperti Udon juga menjadi instigator tekanan. Dia memegang kendali untuk distribusi pertama, kemudian diikuti oleh pemain lini pertahanan yang juga bisa membuild up tekanan. Bagi Thailand, bagi Vietnam, bagi Indonesia harus berhati-hati karena sudah di catch up dengan perkembangan yang begitu cepat ya. Dan juga adanya COVID ini menjadi equalizer yang sangat-sangat berbahaya bagi tim-tim yang lebih mapan persepak bolaannya di level SEA Games dengan tradisi emas. Bahkan Thailand pun saya khawatir menghadapi Singapura pun mereka akan kalah nanti di laga setelah ini, karena kalau melihat apa yang disajikan Singapura juga mereka sempat dianggap remeh, tampil buruk di AFF U23, tapi buktinya timnya cukup solid dan mereka berlaga di S-League week in week out bersama dengan tambahan beberapa pemain dari Hugang, beberapa pemain dari Albirex Niigata dan juga dari City Sailors ya. Ini memperlengkap kekuatan dari Young Lions, dan saya melihat nanti di laga berikutnya setelah ini Mano Poking akan kembali menghadapi satu tekanan ketika Singapura memiliki potensi untuk mengejutkan Thailand kembali. Ya, tidak bisa diremehkan kali ini memang pemain-pemain U23 yang berkembang sangat pesat. Ya. Terutama rata-rata bagi negara-negara partisipan yang mereka notabene adalah kuda hitam, namun sekarang mereka sudah berubah. Dan memang harus mengalami peningkatan dari segala urusan teknis maupun non-teknisnya ya. Nah, Michael Weiss para cemas karena timnya saat ini tertinggal 1-0 dari Kamboja. Sepak pojok untuk Laos. Masih cukup menekan kali ini. Ya, kalau ngomongin soal Laos sendiri, dengan perkembangannya mereka juga baru saja mendapatkan dana segar dari FIFA. Mereka harus membuat sebuah fasilitas yang begitu memadai ya. Kalau nggak salah itu adalah sebuah lapangan yang memang menjadi latihan khusus di Stadion Nasional KM16 sih kalau nggak salah ya. Iya, dan di Stadion di Bangun Arena. Itu adalah kebijakan FIFA dengan emerging nations yang masih berkembang, membutuhkan bantuan tentunya untuk bisa membangun fasilitas-fasilitas tidak hanya yang utama tapi juga pendukung, karena lapangan-lapangan latihan menjadi faktor yang juga begitu penting untuk grassroots football ini berkembang dengan baik, dan juga di level muda tentunya kalau kita melihat sudah sangat baik, di mana FIFA juga memberikan dana serupa kepada Kamboja. Mereka memanfaatkannya untuk membuat sebuah stadion yang juga sangat bagus dengan konsep di mana tentunya kembali lapangan pendamping, bahkan di desa-desa pun harus ada pelatih-pelatih yang bisa mengontrol bakat-bakat muda yang dibutuhkan. Ini sudah terjadi, dan buktinya sekarang kalau kita melihat di pertandingan kali ini, biasanya ini adalah pertandingan yang dipandang sebelah mata, tapi menurut saya ini salah satu pertandingan terpanas yang tersaji di SEA Games 31 Vietnam ya. Betul. Ya, tadi sebuah kesempatan dari Bun Pachan, sang Il Capitano yang masih berada di atas mistar gawang. Kamboja kali ini masih Laos. Recovery tadi baik sekali. Clearance yang begitu antisipatif. Kyo Odon jaga gawang dari Laos. Gawang pas kali langsung ke depan. Kamboja. Luar biasa. Bos skill individu tadi yang ditujukan. Tapi kali ini masih dibalas. Masih player kali ini pemirsa. Luar biasa tadi duel yang begitu apik. Oh, sayang kali ini. Aksi adu nutmeg ya, di mana Potasai Kocaler tadi membalas apa yang dia rasa sebelumnya, dan ini kembali ya friksi-friksi menarik seperti ini, di mana tentunya para pemain hebat dari kedua kesebelasan nasional ini tidak ingin juga dicermati dengan hal-hal yang seperti menyakitkan percaya diri dari para pemain. Dan kembali kita saksikan begitu apik bagaimana cara defending yang coba disajikan oleh Kamboja. Ya, ada Chia Sok Meng tadi yang bertahan dari Kamboja nomor 2. Chia Sok Meng ini juga di Liga Kamboja di klubnya Naga World menjadi pemain yang tidak tergantikan di sisi kanan. Dia biasanya justru bermain sebagai winger ya, namun di
digunakan oleh Keisuke sebagai wingback, dan memang ini kembali bukti bahwa lagi-lagi ya Versatile ya berarti ya. konsep wingback yang modern dan kesalahan di pertahanan. Kamboja kali ini lagi-lagi Pisai. Lagi-lagi sebuah keunggulan kali ini didapatkan oleh Kamboja di menit ke-13. Pisai semakin memimpin laga di babak pertama kali ini. 2-0 untuk keunggulan Kamboja. Kesalahan kembali terjadi. Kahan Petsivilai kali ini center back dari Laos bersama dengan duetnya di jantung pertahanan Anantaza kembali tidak mampu bisa mengantisipasi ancaman yang begitu luar biasa dari serangan kilat Kamboja, diakhiri oleh Pisai yang kembali begitu positif, diserbu oleh 3 pemain dengan jersey merah. Dia menembak. Odon seharusnya bisa berupaya lebih baik ya untuk membuang bola ke sisi aman. Dia justru memblok ke arah rekannya sendiri, tapi pantulan bola tadi yang membuat tentunya Kahan dan Anantaza begitu kesulitan, dan akhirnya gol bunuh diri. Betul. Harus tercetak bagi Laos. Mereka kesulitan untuk bisa menghadapi kecepatan tim Kamboja yang lebih fit memang. Anda katakan, Johan, Anda sangat khawatir dengan level fitness para pemain Laos yang sudah tampil habis-habisan menghadapi Singapura. Terbukti 15 menit awal intensitas tekanan diberikan oleh Kamboja. Mereka agresif menekan, begitu positif bergerak menuju kotak penalti, dan buktinya 2 gol bersarang di gawang dari Keo Udon. Iya, Anantaza tadi sebuah deflected yang harus mengalir di gawangnya sendiri. Menit ke-14 dari sebuah penetrasi kecepatan yang dipunyai oleh Pisai. Makin tertekan tampaknya kali ini the national team Laos. Ada kita lihat bahwa babak pertama masih berjalan 15 menit. Wow, first touch yang sangat apik. Iya, percaya diri ya, Johan. Mengalir luar biasa para pemain Kamboja. Baik sekali. One touch passes, tidak ada kesalahan dari passing mereka, begitu teliti dan presisi untuk melirik pergerakan rekannya, seolah juga mereka sudah paham betul di mana rekannya akan saling mengisi. Kita lihat ini tanpa adanya berlama-lama mereka menyentuh bola, namun mampu diputus tadi. Chantavisai. Touch yang sangat baik dari Bucapon. Bacaan. Salah tadi sebuah passing yang dilakukan. Pelanggaran kali ini. Iya, Chantavisai kesulitan. Dia terkadang harus menghadapi 2 pemain dari Kamboja yang menyergap dirinya dengan langsung begitu cekatan ya. Sehingga tidak ada waktu bagi Chantavisai. Ini playmaker deep lying yang dimiliki oleh Laos yang untuk sementara masih belum bisa mempertunjukkan kemampuan magisnya untuk membuka pertahanan Kamboja yang sejauh ini tampil disiplin di 17 menit awal, Johan. Betul. Kita lihat operan-operan pendek yang ada di sepertiga area sendiri dari para pemain Kamboja. Hampir saja tadi. Baik sekali kombinasi 1-2-nya kali ini. Sebuah serangan cepat. Sinchantea, masih Sinchantea. Begitu gesit pergerakannya. Skill individu yang berhasil ditunjukkan oleh Sinchantea. Iya, Sinchantea ini kayak Johan Yanwar di lapangan. Dia berupaya untuk track back melewati hadangan 2 pemain bertahan dari Laos. Begitu percaya akan kemampuan individunya, dan sejauh ini memang terbukti ya luar biasa aksi-aksi yang dipertunjukkan oleh Sinchantea. Terlepas juga dengan tentunya gol yang sudah dia ciptakan. Iya. Kali ini mencoba menyisir dari sisi kiri. Shooting langsung dilakukan. Hampir saja masih melebar tadi. Sebuah tendangan dari Nean Sosidan. Iya, ruang-ruang baik itu di luar kotak penalti, kemudian juga di dalam, terutama di sisi flank, selalu diberikan ya oleh para pemain Laos. Mereka memarking tidak dengan rapat dan begitu mudah untuk bisa dicermati para pemain Kamboja. Ruang tembak yang terlalu bebas ini harus menjadi perhatian tersendiri bagi Hans Michael Weiss. Ya. Masih dikuasai oleh Kamboja. Begitu tenang ketika mereka sudah unggul 2 gol kali ini. Taing Buncai. Chon Chanchav. Masih kembali lagi. Chon Chanchav. Taing Buncai.
Bang Devin. Hati-hati kali ini, sebuah passing yang salah tadi. Masih mencoba memberikan perlawanan kali ini tampaknya pemain dari Laos. Tidak mau mereka juga harus bisa perkecil keadaan atau menyamakan kedudukan di match day kedua mereka. Belum ada respons yang tepat ya dari Laos ya. Pemain-pemain seperti Choni, kemudian juga Damot, Bompacan bermain 180 derajat berbeda ketimbang ketika mereka begitu apik memulai laga menghadapi Singapura. Justru kali ini, kesalahan tadi. Hampir bola mampu dicuri, interception oleh Eka Mai. Ini yang juga harus dicermati oleh para pemain Kamboja walaupun unggul 2 gol. Tidak boleh meremehkan tentunya untuk bermain di area pertahanan sendiri dengan bola-bola tanggung seperti tadi. Ya, inilah Chon Chachaf. Ya, kali ini berduet dengan Tang Kwan Chai di jantung pertahanan dari Kamboja. Keo Odon yang sudah harus memungut bolanya sebanyak 2 kali di 15 menit babak pertama tadi, Sobat Sport. Kita lihat baik sekali. Seorang Hul Kim Hui pun, kiper yang begitu apik dan begitu tenang ketika mendapatkan perlawanan. Pressing ketat dan baik sekali kali ini, apakah Chantea? Tidak mampu menjangkau tadi. Ketika mereka bertransisi pun dari transisi negatif ke positif sangat tepat ya. Iya, dan ini yang menarik ya Johan. Anda katakan mereka transisinya begitu baik karena memang ini sebenarnya adalah gaya awal permainan mereka dalam praktis 5 tahun ke belakang sebelum tentunya Keisuke hadir di sana. Mereka adalah tim yang mulai menemukan performanya ketika counter attacking. Dan bahkan di AFF pun mereka unggul atas Laos cukup nyaman kala itu dengan gol-gol yang berawal dari gerakan-gerakan counter attack. Tapi ini coba dikombinasi sekarang di mana Keisuke sudah mampu menularkan satu ide kepada gelandang-gelandang Kamboja bahwa mereka juga bisa untuk bermain possession. Jadi variasinya semakin lengkap dan ini yang semakin membuat Kamboja begitu mengkhawatirkan untuk bisa mengganggu ya konstelasi dari tim-tim kesebelasan ASEAN papan atas seperti Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan tentunya juga Filipina di sana. Mereka hanya takluk dari Vietnam di semifinal 2019 dan lagi-lagi peluang kali ini. Kirina. Baik sekali. Mereka sangat percaya diri ketika ada ruang sempit pun. Mereka mampu memanfaatkan itu menjadi sebuah peluang yang berbahaya tadi. Hampir saja tipis sekali di atas besar gawang. Kirina sangat baik tadi ya. Pemain gelandang dari Visaka Football Club yang juga salah satu tim papan atas di Liga Kamboja, memberikan satu upaya luar biasa. Tidak ada tadi. Masih ragu siapa yang dituju kali ini. Masih Laos. Ketika mereka juga sangat tertekan, mereka langsung bermain dengan direct ya. Tapi tidak ada pemain juga yang bisa menyambut direct pass dari lini pertama mereka. Tekanan-tekanan hanya bersifat sporadis, tidak ada pattern yang tepat bagi Laos. Ini jauh berbeda. Bisa juga karena memang mereka terkejut dengan start agresif yang dipertunjukkan oleh Kamboja atau juga ada keletihan di sana dan juga tentunya level dari kepercayaan diri mereka yang kali ini peluang. Wow. Sampai dia menyisir rambutnya yang sudah tidak ada saking dia masih harap cemas kali ini. Iya, ini satu aksi dari Damot terbebas di area sentral namun sayang siapakah yang tidak terkendali sepenuhnya tadi membuat bola liar naik tinggi melewati mistar gawang walaupun mungkin sedikit berbau offside tadi pergerakan dari dirinya. Ya, Davin Fang sepertinya yang tergeletak harus mendapatkan perawatan. Dengan permainan yang mereka tunjukkan kali ini dari Kamboja, persiapan mereka apakah memang benar-benar serius dan benar-benar matang dari sebelum mereka masuk ke ajang SEA Games kali ini? Iya sangat ya, karena mereka sudah tampil bersama cukup lama. Ada beberapa tim muda ini juga yang tampil di AFF Suzuki Cup, kemudian dipadu dengan AFF U23 yang dimana mereka menjadi tuan rumah, juga tampil begitu mengejutkan.
semakin lama mereka padu, bersatu, berlatih bersama, tentunya ada sinkronisasi yang lebih baik yang kali ini bisa kita saksikan ya. Mereka tampilkan dengan begitu gamblang. Mereka sangat percaya diri, dominan dalam ball possession, dan bagaimana mereka menggunakan bola di sepertiga akhir lapangan lawan juga begitu tertata rapi. Ini membuat tentunya Laos mungkin sedikit terkejut, dan juga dengan pressing dari Kamboja yang agresif, sehingga perkembangan permainan dari Laos praktis tidak terlihat ya. Mereka hanya mendapatkan peluang-peluang dari kemampuan pergerakan individu pemain-pemain mereka. Ini akan menjadi satu keadaan yang sulit bila tidak cepat dicermati in-game management dari Hans Michael Weiss. Kita lihat juga bahwa aksi supporter kali ini yang memadati Stadion Tien Truong. Reposition dengan saat ini Kamboja dengan 52%. Lagi-lagi sebuah transisi kali ini. Chantea, masih Chantea. Oh, berhasil diganggu tadi, tapi kita lihat Lim Pisot. Masih Lim Pisot. Kehilangan bola kali ini. Laos. Berhasil lolos kali ini. Cukup berbahaya, sepertiga akhir. Sayang sekali miskomunikasi tadi yang terjadi. Tidak mampu untuk bisa melirik rekannya yang bergerak sangat positif sebenarnya tadi ya. Upaya dari Choni, dia mencoba untuk melakukan link up dengan Bum Pachan tapi gagal. Masih bisa kali ini. Bum Pachan. Oh, lagi-lagi sebuah kesalahan passing. Kamboja mencoba menyisir kali ini dari sisi kanan pertahanan dari Laos. Sin Chantea. Kita lihat operan-operan pendek yang dilakukan oleh para pemain dari Kamboja ini. Iya, dengan keunggulan 2 gol yang cepat tercetak bagi Kamboja, mereka juga bisa lebih konsentrasi ya untuk memperkuat pertahanan dan sedikit menurunkan tempo. Karena bermain di kick off sore hari dengan cuaca yang juga masih cukup panas sepertinya, membuat tentunya harus ada pengaturan stamina yang baik. Sangat baik ya bola pada Chantea. Chantea. Baik sekali masih Chantea kali ini. Hampir saja tadi. Hasil di clearance oleh Karhan. Iya, Sieng Chantea ini pemain yang membuktikan dia sedang dalam peak performance, dalam kemampuan terbaiknya, dan langsung menggelegar ya di laga pembuka bagi Kamboja. Percaya diri, membuat terduduk tadi pemain bertahan Laos, Tanutong. Langsung ke depan kali ini. Pelanggaran tadi terlebih dahulu dilakukan Peng Kwan Chai. Ya, ini yang membedakan bagaimana cara bertahan dari para pemain backline Kamboja ya. Ketika mereka berinteraksi, mereka langsung menyergap bola sebelum bola itu bisa dikendalikan oleh lawan di area pertahanan dari Kamboja. Sangat berbeda dengan Laos yang memberikan kesempatan bagi Kamboja dengan para pemain lincahnya untuk bisa menggiring bola menuju kotak penalti dan baru di-engage di sekitar kotak penalti. Jadi ini menarik. Approach yang berbeda, gaya bertahan yang berbeda, tapi sejauh ini kesulitan bagi Laos untuk bisa tentunya mengantisipasi pergerakan para pemain Kamboja. Iya. Lebih bermain low block ya dari Laos sendiri ya. Low block yang justru mengundang petaka sejauh ini. Betul. Karena kita saksikan bahkan Lim Pisot hingga turun ke belakang, mampu mengganggu, kemudian membawa bola lagi bagi Kamboja. Sangat lengkap penampilan Lim Pisot juga. Ya, kita lihat masih cukup kesusahan kali ini untuk bisa membredel pertahanan dari Kamboja. Pemain Laos yang kita lihat belum cukup variatif untuk bisa memberikan tekanan-tekanan. Mudah sekali dibaca permainan mereka, masih damot. Selain itu juga support dari lini kedua juga belum responsif ya tampaknya dia ini ya. Iya, masih sangat minimal, dan ini tidak terlepas dari kecerdikan Keisuke dan juga Ryu Hirose ya. Dia melihat memang kalau meneliti penampilan Laos di kala menghadapi Singapura, kita saksikan yang menarik. Bahkan para pekerja pabrik sepertinya ini juga hadir untuk menyaksikan. Padahal ini hari Senin ini. Ya, sangat disayangkan ya. Kamboja harus kehilangan Davin Phang.
Ya, kalau kita melihat kecermatan dari Keisuke adalah dia tahu betul bahwa Potasai dan Chatavisai adalah dua tipikal gelandang yang hampir sama ya, deep lying. Sehingga tentunya ketika mereka ditekan dengan agresi para pemain tengah yang berjumlah ada 3 pemain dari Kamboja yang kerap kali menopang Sieng Chantea dan juga Lim Pisot, mereka sangat tertekan, mereka terganggu dengan keadaan-keadaan 2 lawan 1, kemudian juga 2 lawan 3. Ya. Ini membuat mereka kesulitan untuk bisa mengirimkan bola-bola yang ideal menuju lini tekanan bagi Laos. Sejauh ini praktis sisi distribusi dari Laos dimatikan oleh Kamboja dengan apiknya penampilan terutama dari Kirina sejauh ini ya. Iya. David Fang yang kayaknya harus digantikan oleh Patsoka tadi, nomor 5 di sektor bek kiri. Laos kali ini masih cukup rapat. Pergerakan dari ketika para pemain Kamboja kehilangan bola. Nih kembali ya, Diberikan di kesempatan. mana lagi-lagi Kirina menutup gelandang Laos yang begitu instrumental, ya ini Chatavisai ya. Ya. Tidak ada ruang untuk memberikan passing, dia tidak bisa melirik pergerakan rekan-rekannya. Ya. Digantikan di sektor bek kiri dari Kamboja, Patsoka yang kali ini masuk menggantikan Fang Devin. Ini juga menarik ya, kalau tadi kita berbicara tentang Chia Sok Meng, seorang winger yang dirubah oleh Keisuke menjadi wingback. Ini juga modernisasi dari sepak bola. Kalau kita melihat blueprintnya, banyak sekali wingback yang sekarang juga beroperasi sebagai inverted player, bergerak jadi defensive midfielder. Dia berubah menjadi begitu dinamis dalam bertahan kemudian menekan. Ya. Kita melihat di sini Patsoka ini adalah pemain asal Naga World, penyumbang, ini tim penyumbang pemain salah satu terbanyak bagi Kamboja. Dia adalah pemain depan, tapi dimasukkan di wingback kiri. Menarik apa yang coba disajikan oleh Keisuke Honda. Keisuke Honda ya. Wow. Kita lihat berarti memang taktikal yang dilakukan Honda cukup mengejutkan juga ya, dengan merubah gaya maupun posisi pemain dari seorang winger kemudian menjadi seorang back. Paling nggak kan distribusi mereka ketika bertahan kan juga harus lebih besar harusnya ya. Iya, mindset, kemudian juga bagaimana ketika mungkin dari usia lebih muda lagi ketimbang di U23 ini dia bermain misalnya di pemain depan bagi Patsoka gitu ya. Tapi dengan adanya seorang pelatih yang karismatik, yang pengalamannya luar biasa, prestasinya apalagi, tentunya para pemain juga buy-in dengan konsep yang coba ditawarkan oleh Keisuke, di mana tentunya dia ingin membuka, meng-unlock kemampuan para pemain tidak hanya 1 dimensi, tapi bisa 2-3 dimensi, sesuai dengan kebutuhan dan juga dengan lawan yang dihadapi oleh Kamboja misalnya. Iya. Masih bisa nggak mereka diubah seperti itu? Nah, itu oleh karenanya mungkin Keisuke lebih tertarik untuk bekerja dengan para pemain muda, karena dia bisa membentuk. Kalau kita berbicara tentang pemain senior, tentunya hanya Josep Guardiola, hanya Carlo Ancelotti, hanya Jurgen Klopp yang bisa merubah pemain-pemain untuk bisa berkorban ya untuk timnya. Itu yang dibuktikan dengan Manchester City misalnya. Ada juga Joao Cancelo sebagai bukti paling impresif dari sentuhan Pep Guardiola. Ada juga Joshua Kimmich misalnya di FC Bayern München. Pemain-pemain yang bisa beroperasi di berbagai posisi dan begitu fenomenal di posisi manapun, dan dengan intelijensia, dengan IQ sepak bola yang juga berkembang luar biasa. Ini yang coba mungkin juga dikembangkan oleh Keisuke. Bahkan kalau kita melihat di Indonesia pun sudah mulai menuju ke sana. Sintayong berupaya untuk merajut lagi pemain-pemain yang bisa berkemampuan tidak hanya satu posisi tapi multifungsi bagi squadnya. Bahkan di Ansan ya, kalau kita lihat Asnawi Mangko Alam, kalau kita mengikuti tentunya soccer fans di K-League 2, di mana dia coba dikembangkan lagi di wing sebelah kanan, tapi juga digunakan sebagai wingback juga. Semakin lengkap tentunya, dan seharusnya semakin membuat potensinya terbuka, terutama di kesebelasan nasional. Ya, walaupun tetap bisa merubah posisi maupun peran, tapi keseimbangan dalam lapangan tetap harus menjadi prinsipal ya. Ke dalam kali ini untuk Laos. Masih belum bisa mereka untuk bisa memberikan ancaman kepada gawang Hul Kim Hui.
Kembali Chanta Visay, lalu dia berupaya passing, ada kesalahan karena ditempel rapat. Siapa lagi kalau bukan Kirina yang lagi-lagi dinamonya ini luar biasa. Chanta Visay seolah kehilangan akal ya untuk bisa memberikan bola-bola. Padahal ini adalah pencetak 2 assist dalam 2 gol Laos yang begitu indah tercetak kalau menghadapi Singapura, di mana dia diberikan ruang yang begitu leluasa. Mungkin juga ada sedikit menganggap remeh dari Singapura, di mana mereka men-set up terlalu terbuka di awal. Kesalahan kali ini, sebuah peluang coba dilakukan oleh Laos. Lock tadi yang sangat apik dari Cho Chan Chav. Ya, Bopak Chan Bung Kong lagi-lagi menunjukkan kemampuannya yang begitu luar biasa ya. Ini pemain yang bersinar di AFF U23 dalam 2 leg menghadapi Malaysia. Dari 4 gol, dia mampu mencetak 2 gol bagi Laos. Keodon masih kali ini Kahar langsung ke depan, masih mencoba menyisir dari sisi kiri pertahanan Kamboja. Damot coba tadi diganggu oleh Pat Soka. Tanutong saat ini beroperasi di sisi pertahanan kanan. Baik sekali, sebuah peluang Tario, lagi-lagi sebuah miskomunikasi yang terjadi. Pun Pacan dengan Ekama yang tadi. Iya, sangat disayangkan belum ada tekanan-tekanan berarti yang bisa dikembangkan lagi oleh Laos. Mereka terus tertinggal menuju 10 menit akhir. Ya. Dari persaingan di babak pembuka, di mana tentunya dominasi possession dilengkapi dengan 2 gol ya yang sudah tercetak bagi Kamboja, dan sejauh ini perkembangan build up tekanan yang coba dimainkan oleh Laos juga selalu terusik dengan penampilan impresif lini kedua serta sektor pertahanan dari Kamboja. Iya. Episode kita lihat 35 menit babak pertama sudah berjalan. Keunggulan masih didapatkan oleh Kamboja 2-0. Ketika tadi gol cepat dicetak oleh Seng Chantea di menit keempat. Dan satu lagi, dan Pisay di menit ke-7 menjadi inisiator ketika Anantaza tadi tidak mampu memblok dan akhirnya menjadi gol bunuh diri. Jadi keunggulan bertambah bagi Kamboja. Sudah dilakukan kali ini. Set piece masih bisa dilindungi dengan sangat api oleh Hul Kim Hui. Kim Hui tadi ya sangat percaya diri mengklaim bola, dan dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan penjaga gawang. Walaupun ada rekannya di hadapannya, tentunya dia harus menyergap juga, menyapu bersih, bahkan membuat terjatuh tadi Chia Sok Meng yang seolah terkejut juga dengan gerakan sang penjaga gawang yang dengan totalitas dan determinasi coba menggapai bola di udara. Sangat baik tadi goal keeping teknik yang dipertunjukkan oleh sang penjaga gawang. Ya. Ya, ini adalah insting dari seorang kiper ya. Iya. Jadi bukan sebuah kesalahan teknis juga. Harus ditebas tentunya siapapun yang ada di depan. Betul. Ketika bola coba diselamatkan dengan tangkapan tadi. Masih Kamboja kali ini. Ho Kim Hui. Taing Kun Chai. Masih cukup sabar kali ini Anchor Warriors untuk membuild up sebuah serangan yang dimulai dari sepertiga area mereka. Ya, tapi setelah terjadi 2 gol tadi, sedikit ada penurunan intensitas serangan tampaknya dari Kamboja, menurut Anda, Bung Adi? Ya, praktis itu akan terjadi ya, karena keunggulan 2 gol, mereka sudah memiliki satu keunggulan yang sangat didamba. Artinya harus memperkuat pertahanan, tidak ceroboh untuk kebobolan gol balasan menuju halftime. Ini saya pikir sangat tertata rapi apa yang coba disajikan, dan kembali dengan mengalahkan counter, mereka langsung memberikan tusukan berbahaya. And Pisay! Transisi yang sangat cepat. Memang seorang speedster ya, yang punya kecepatan luar biasa tadi. 3 lawan 3. Betul, selalu saja. Walaupun 3 lawan 3, tapi tidak ada yang berinteraksi langsung menutup laju pergerakan para pemain Kamboja. Ya, Pisay ini kali ketiga dia bisa melirik gawang, menusuk dengan ketajamannya sangat cepat, dan kemampuan dribblingnya lo bisa diantisipasi ya.
tapi kembali bagaimana cara pemain Laos mengengage tekanan lawan, bagaimana mengengage pergerakan dari para pemain depan Kamboja ini harus dipertanyakan oleh Michael Weiss karena komitmen mereka untuk menutup setiap lahan yang coba dimanfaatkan untuk bergerak para pemain Kamboja ini relatif minor ya, Johan. Ya. Menit waktu tersisa kali ini di babak pertama. Karena kita masih bisa tadi diantisipasi oleh Kirina yang memang menjadi apa ya, kalau Indonesia tuh turunannya adalah pemain nomor 6 itu gelandang pekerja ya? Pengangkut air ya? Kalau kata rekan saya, iya itu pengangkut air. Pengangkut air. Sincantea, baik sekali. Sebuah transisi kali ini, aduh sayang sekali terlalu terburu-buru tampaknya tadi. Dari Yan Pisai. Ya, sementara Laos nanti di pertandingan selanjutnya masih akan melawan Malaysia. Kemudian di laga terakhir mereka akan menghadapi Thailand. Iya, oleh karenanya saya katakan tadi ini satu pertandingan yang membuat Hans Michael Weiss tidak bisa merotasi ya. Karena ini harus dimenangkan, tapi petakannya mereka start lambat dan sudah kecolongan 2 gol. Ini sebetulnya buffer yang cukup sulit untuk bisa mereka cermati. Iya. Bila tidak ada gol yang dicetak di babak pertama, semakin nyaman tentunya Kamboja memasuki babak kedua nanti. Mantap Pisai. Pelanggaran kepada Damot tadi ya, Limpisot dan Chantea ya, berkombinasi untuk menjatuhkan Damot. Ya, kurang banyak pergerakan agresivitas Damot, kemudian juga Choni yang biasanya menusuk leluasa sama sekali tidak terlihat, dan ini keadaan yang membuat tentunya tekanan Laos, bola-bolanya pun tidak bisa diarahkan kepada Eka Mai yang praktis juga terisolir ya di babak pertama ini. Tapi ini sebuah kesempatan dari bola mati ketika tentunya open play mereka sangat miskin kesempatan. Ya. Harus bisa diupayakan terciptanya gol yang akan memperkecil jarak antara Laos dengan Kamboja. Dan bila ini tercetak gol, maka tentunya momentum akan sedikit berubah karena menuju halftime ada angin kedua yang bisa diraih oleh Laos. Ya. Sebuah kesempatan kali ini kita lihat apakah Potafong yang akan mengeksekusi shoot yang cukup apik kali ini buat Potafong yang memang dominan di kaki kiri ya. Iya. Potafong mengeksekusi kali ini, shoot coba dilakukan dan tepat sasaran ke kiper kali ini. Iya, on target Potafong melakukan upaya tendangan bebas. Bukan ada masalah berarti ya bagi penjaga gawang Kamboja. Rose Kirina. Transisi yang sangat cepat tadi. Ya, bahkan Keo Udon yang tampil baik juga menghadapi Singapura juga kepercayaan dirinya terganggu ya. Ini adalah tangkapan basic sebenarnya terlepas tadi. Beruntung masih ada Mister Gawang yang menghentikan laju bola melewati garis gawang dari Keo Udon. Sebuah upaya jarak jauh, coba-coba tadi yang dilakukan. Iya. Cepat sekali kali ini. Soka. Masih Soka. Langsung ke depan. Lalu terburu-buru tadi tampaknya. Eka Mai kali ini. Putarai. Choni. Kita 1 gol ketika menghadapi Singapura kemarin. Masih cukup kesusahan kali ini para pemain dari Laos untuk bisa membuka untuk pertahanan dari Kamboja, dan sebuah transisi kali ini lagi-lagi sang inisiator Sing Chantea. Masih ada pemain yang menyambut. Limpisot. Masih Limpisot sendirian kali ini. Onside. Dan go out. Goal kick tampaknya ya.
Sangat baik tadi, Lim Pisot bergerak di belakang dua pemain bertahan termasuk Kahan, dan kali ini sepakan masih bisa dihadang off the line. Peluang yang lagi-lagi didapat Kamboja, belum mampu menambah keunggulan mereka, dan ini kesempatan ketiga yang sangat baik jatuh kepada NPC yang belum lama tadi juga mampu menyihir pertahanan Laos, memberikan tekanan. Lim Pisot, ada blok yang baik dari Udon. Recovery dengan rebound, gelombang tekanan bertubi-tubi, belum berbuah gol tambahan, tapi kembali disaksikan indahnya passing terukur melepaskan Lim Pisot tadi, Johan. Iya. Baik sekali kali ini tampaknya. Sebuah blok antisipasi yang luar biasa dari pemain bertahan Laos. Masihkan sepak pojok kali ini untuk Kamboja di menit-menit akhir babak pertama. Kita lihat para supporter yang terus mendengungkan, berikan semangat untuk main kesayangannya kali ini di Stadion Tien Truong. Damot, baik sekali. Tanutong kali ini, crossing, mudah sekali tadi dibaca. Masih Tanutong, lagi-lagi sebuah crossing yang masih tadi tampaknya dihalau oleh Kim Hui. Chia Sok Meng. Tanutong berikan umpan yang sempat membuat khawatir dua pemain Kamboja ya, dan tidak mengambil resiko tadi. Sudah ada Choni soalnya di belakangnya sudah ya. Chia Sok Meng langsung membuang bola ke sisi, membuahkan tendangan penjuru di akhir persaingan babak pertama, Johan. Ya, 2 menit waktu tambahan kali ini. Baik sekali kali ini sebuah aksi defense dari Anantaza. Dan Kepisai. Coba dilanggar tadi. Anantaza. Langsung ke depan kali ini. Berhasil lagi-lagi barisan pertahanan Kamboja untuk bisa meredam sebuah serangan yang dilakukan oleh pemain Laos. Ya, cukup keras tadi ya sepertinya agresi yang diberikan oleh Chia Sok Meng. Ya. Menjatuhkan Potafong, ini kembali satu pelanggaran yang bisa berbuah peluang bagi Laos untuk bisa memperkecil keunggulan dari Kamboja jelang halftime. Satu kesalahan, kekurang sigapan dari bagaimana pertahanan Kamboja ini bereaksi terhadap bola yang akan dikirimkan, tentunya akan bisa berbuah petaka. Potafong langsung ke depan kotak penalti. Masih ada Kim Hui tadi terlepas. Sebuah peluang dari Eka Mai. Ya, Eka Mai melakukan apa yang biasanya seorang pemain depan akan lakukan ya. Sedikit pun peluang dia akan manfaatkan untuk arahkan bola ke gawang. Sayang, side netting tadi setelah adanya hadangan dari sang penjaga gawang menggagalkan bola pertama. Kemudian Eka Mai di posisi tiang kedua coba menembak, namun juga belum bisa menciptakan gol bagi Laos. Dan halftime whistle kali ini menandakan berakhirnya babak pertama. Dan kali ini Kamboja masih unggul memimpin atas Laos dengan skor 2-0 yang tadi dicetak masing-masing oleh Seng Chantea di menit keempat. Kemudian di menit ke-7 ada Ean Pisai yang menambah keunggulan untuk Kamboja di babak pertama.
请的是某个班的主要，请的是某个班的。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn